Saya mulai cerita saya dengan official announcement dari SAP pada beberapa tahun lalu. SAP announce bahwa akhir tahun 2027 semua customer mereka yang R3, ECC6, ECC5 itu harus pindah ke S4HANA. Kalau nggak mau pindah juga, diapain ya? Ditambah surcharge sama SAP. Jadi SAP itu punya iuran tahunan, maintenance fee namanya ya. Kalau nggak pindah ke S4HANA pada 2027, tahun 2028 akan ditambah surcharge, tambah biaya 3% lagi. Jadi kalau sekarang 22% ya. Sekarang 20% pada tahun 2008 nanti kalau Anda nggak pindah ke S4HANA, itu akan naik jadi 25%. Nggak, tahun 2029 nggak mau juga pindah, dinaikin lagi sewanya bubuk kosnya kan, dinaikin lagi jadi 28%. 2030 nggak mau naik juga, nggak mau pindah ke SAP, dinaikin lagi sewanya sama bubuk kos. Ya, jadi sewa softwarenya bubuk kos jadi 21%. Nah, jadi jangan sampai Anda dapat kenaikan sewa, kalau bisa secepatnya pindah ke S4HANA, apakah nanti Grow atau Rise, segera pindah. Nah, by the end of 2030 itu sudah tidak ada lagi support dari SAP untuk versi non-SAP, non-S4HANA SAP 2030 ya. Jadi akibatnya di sana semua customer baik yang existing maupun yang baru adopting SAP harus memilih. Sekarang di SAP disediakan dua pilihan, yaitu public dan private edition. Coba layar berikutnya. Nah ini dulu namanya sebelah kiri itu namanya Cloud ERP. Dulu namanya pakai Cloud ERP public. Ini presentasinya diubah nih kayaknya ya. Udahlah, saya maafkan lah kalian mau ubah. Di sebelah kiri itu Cloud ERP Public dulu namanya ya, Cloud SAP Cloud Public Edition. Di sebelah kanan itu dulu namanya SAP Cloud Private Edition. Jadi sekarang SAP dihilangkan namanya, publiknya dihilangkan. Saya setuju banget dengan itu karena publik itu kesannya murahan ya, sekolah negeri gitu ya, umum gitu kan. Jadi lebih bagus namanya dibilang jadi sub SAP Cloud ERP dan SAP Cloud ERP Private. Tapi nama dagangnya masih tetap Grow dan Rise ya Pak ya. Grow, dihilangin ya, WISP-nya dihilangin. Grow dan Rise saja ya. Sekarang namanya ya, Grow dan Rise ya, SAP ya. Keep dynamic dengan marketing strategi mereka. Kita hargai itu. Kita akan fokus pada hari ini dengan SAP Cloud ERP atau Grow, bukan yang private ya. Yang private itu bukan topik kita untuk malam ini, untuk hari ini. Nah, sekarang saya akan bicara masalah apa pendekatan di Rise dan bedanya pendekatan di Grow. Coba layar berikutnya. Nah, Rise bisa sebenarnya juga ini harusnya bergantian. Rise SAP. Saya anggap begini, saya cerita begini, kita semua tahu Lego ya, permainan Lego. Itu dari kita menyusun puzzle seperti keping-kepingan kita susun. Nah, Rise with SAP itu Anda dikasih kelompok-kelompok kepingannya yang disebut dengan modular. Misalnya ada finance, satu kelompok, CO, controlling, sales distribution, material management, production planning. Nah, itu biasanya yang utama. Dan sampai ada modul lainnya seperti logistic execution, warehouse management, plan maintenance, ada. Nah, karena dia dalam bentuk kepingan-kepingan begitu, Anda membutuhkan bantuan dari consulting partner untuk mengkonfigur SAP-nya dan mengintegrasikan semua modul berdasarkan business blueprint atau requirement yang didapat dari klien ya. Jadi nanti kita antara consulting partners dan klien itu akan diskusi maunya seperti apa, SAP-nya rakitannya seperti apa, lalu dibikin dalam bentuk blueprint, dan blueprint itu jadi patokan bagi konsultan untuk merakit Legonya ini, ya, merakit SAP-nya. Approach-nya ini disebut dengan istilah tailor to fit. Ya. Tailor itu ya tukang jahit lah ya. Tukang jahit kan tailor juga kan. Jadi kita punya bahan dijahitin oleh tukang jahit sesuai ukuran tubuh kita. Tailor. Kalau di temannya Pak Bang Hendrik itu di Medan namanya penjahitan nih ya, tailor. Ya kan? Ada ada penyanyi dulu Christine Panjaitan, kalau di Amerika Christine Taylor namanya pasti. Tailor emang tukang jahit, artinya konsultan menjadi tukang jahit di sana ya, tapi dibayar mahal.
Oke, yang digambar itu bukan konsultan, kan terlalu ganteng ya. Itu bukan konsultan kayaknya. Konsultan yang paling ganteng kayaknya Pak Gun aja yang ketemu itu. Nah setelah jadilah itu sebelah kanan itu mobil yang apa? Ini mobilnya mewah, Lamborghini kan ini ya. Mobil Lego Lamborghini. Jadi yang kepingan terpisah-pisah tadi dirakit, dikonfigur dan diintegrasikan oleh konsultan menjadi satu satuan SAP price yang ready untuk day-to-day operation. Oke, next. Nah, kalau Grow bagaimana? Grow itu sudah dideliver dengan pre-configured solution berdasarkan best practice SAP, bukan berdasarkan blueprint, berdasarkan best practice SAP. Jadi standarnya jauh lebih tinggi daripada blueprint. Blueprint kan diskusi antara klien dengan customer ya, dengan klien dengan apa konsultan. Kalau ini sudah best practice dari SAP ya sudah bertahun-tahun terlibat dalam implementasi improvement dari bisnis proses. Jadi itu sudah dalam bentuk jadi dipakai. Seperti bilang Pak Ali pun 3 bulan bisa dipakai, artinya dari tadi ketika diinstal Anda tinggal masukin material master, customer master, master data lah, itu bisa jalan, bisa jalan. Tapi sayangnya kan nggak semua orang bisa terima itu. Mereka mau, jadi setelah kita dapatkan itu, nanti konsultan akan mempresentasikan pre-configure era SAP tadi. Itu ada konsultannya, namanya Gunawan ya, ada namanya Gunawan kan itu kan. Terus ininya di belakangnya ada logo Integra. Jadi dia sajikan ke customer, bicara dengan customer, ini loh software Anda, SAP Grow Anda, apa yang perlu Anda tambahkan, apa yang perlu Anda inginkan lagi, nanti kita akan bicara lagi. Nah, kita akan ada workshop namanya Fit Standard Workshop, di mana kita menyajikan fit standar best practice SAP, ditanggapi oleh kliennya, dan mungkin ada penambahan, mungkin ada peningkatan, enhancement, segala macam dari klien kita tampung, lalu kita lakukan namanya enhancement, customize, dan personalize. Jadi tidak configure lagi, kita tidak, karena sudah pre-configure. Kita enhance, customize, dan personalize sesuai dengan karakter dari bisnis company masing-masing. Jadi tadi mobilnya kayaknya polos-polos aja, terus kita tambahkan kaca, saya bisa tunjukin ya. Saya tunjuk. Jadi kalau mobil dari misalnya mobilnya sudah jadi yang tadi ada nggak ada kaca depannya itu ya. Kalau kita lihat mobil di sebelah kiri itu nggak ada kaca depannya. Nah, setelah kita tambahkan dengan custom up istilahnya adalah kaca depannya ya, supaya sopirnya nggak masuk angin kalau kencang. Terus ada di sana di depan kita ada lurus-lurus gitu aja supaya aerodinamis, kita bengkokin dikit. Jadilah dia itu kita menggunakan namanya custom logic. Jika begitu ada custom logic, custom app, custom field dan segala macam kita lakukan. Jadi mobil yang tadi ya, kalau kita lihat Subgrow itu ketika deliver oleh SAP itu sama ke semua klien. Tapi setelah kita tangani itu akan jadi personalized dan beda-beda dengan setiap company, ya kan? Ada company mau minta ganti warnanya jangan warna biru, jangan warna hijau, warna biru, boleh. Warna merah, boleh. Karena itu tidak melanggar clean core. Kita tidak membongkar yang dalamnya, kita hanya mengotak-atik di luarnya yang berupa custom app dan custom field, custom logic dan segala macam kita gunakan. Itu ya, jadi ini hasil pembicaraannya ini kenapa mobilnya demikian, hasil pembicaraan dengan klien, saya mau mobilnya kelihatan sporty, kelihatan seperti mobil balap, maka kita permak-permak, jadilah seperti mobil balap Formula One, itu yang ada sponsor-sponsornya, yang mudah-mudahan sponsor ini jadi klien kita semua ini, Shell, Petronas, apalagi itu, SAP udah gitu, terus Pirelli. Oke, next. Nah, dari perbedaan tadi ya, pilih mana? Rise apa Grow? Grow. Grow lah ya. Grow lah. Grow ya. Rise, bersalah pilih mana? Rise itu ada tailor to fit, kita dengar tadi. Tailor to fit, Grow, fit to standard, standarnya adalah best practice. Jadi standar sudah tinggi sebenarnya nih. Jadi tailor to fit, di lama waktunya karena dijahit dulu. Tailor itu kan jahit tadi istilahnya kan. Panjaitan kalau di Medan namanya. Oke. Jadi banyak yang Grow, kita harus pilih Grow. Jadi Grow di sana dekatan apa implementasinya sudah lihat Grow lebih unggul dan dijamin 100% clean core yang diharapkan SAP clean core. Kalau Rise tidak clean core karena tadi waktu dirakit oleh konsultannya tadi mungkin saat dia merakit itu dia ada
ada kepingin nggak ketemu dipatahin sama dia, nggak kelihatan sama kita kan. Itu tidak bisa, ada risiko tidak clean core kalau rice, itu tetap ada risiko tidak clean core. Tapi kalau yang grow dijamin 100% clean core.